Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa RTV Cinta Ilmu yang berbahagia? Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, saya di sini pun sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang praktek membaca dan menafsirkan data pada diagram batang. Ya, kita lanjutkan dan masuk ke kelas untuk belajar. Jadi pada kali ini kita akan praktek membaca dan menafsirkan data pada diagram batang. Sebelum kita praktek, apa itu kegiatan membaca data diagram batang? Membaca data diagram batang adalah kegiatan menyebutkan informasi atau data yang tertulis pada diagram batang tersebut. Jadi kita menyebutkan informasi yang tertulis saja yang di situ ya. Tujuan membaca data diagram batang adalah apa tujuannya? Untuk memahami data yang tertulis pada diagram batang tersebut. Contohnya ada diagram batang data hasil nilai ulangan IPA ya. Setelah kita baca, kita sebutkan. Kita bisa menyebutkan siswa yang memperoleh nilai 70 sebanyak 10 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 12 siswa. Ini adalah contoh ya, setelah membaca data diagram batang. Ya, kita lanjutkan. Apa itu menafsirkan data diagram batang? Menafsirkan data diagram batang adalah kegiatan mencari untuk menemukan. Jadi kita cari untuk menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada diagram batang tersebut sampai dapat menentukan suatu kesimpulan tertentu. Ya, tentunya menafsirkan ini adalah sesuai dengan keperluan kita yang tapi berkaitan dengan diagram batang tersebut. Tujuan dalam menafsirkan data diagram batang adalah apa? Supaya dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut. Contoh, data hasil ulangan IPA ini ya. Di situ tidak tertulis jumlah. Maka yang berkaitan di sini adalah kita ingin misalkan tahu jumlahnya. Maka kita tulis jumlah siswa yang memperoleh nilai KKM adalah jumlah siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM adalah 4 siswa. Karena misalnya nilai KKM-nya adalah 70. Terus jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM adalah 28 siswa. Misalkan nilai KKM-nya adalah 70. Ini adalah contoh setelah kegiatan menafsirkan data. Ini lalu langsung aja kita praktek sekarang ya. Praktek. Ini ada diagram batang nilai ulangan IPA kelas 4A ya. Kita akan praktek membaca data pada diagram batang. Diagram batangnya adalah diagram batang nilai ulangan IPA kelas 4A. Ini diagramnya seperti ini. Yang vertikal adalah menunjukkan banyaknya siswa. Karena ini bilang dengan jumlah berarti ini 0, 1, tengah-tengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengahnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini adalah banyaknya siswa. Sedangkan yang garis horizontal ini adalah menunjukkan hasil nilai ulangan IPA kelas 4A. Ini nilai ada yang nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Langsung kita praktek membacanya ya, membaca data diagram batang tersebut. Di sini kita lihat yang pertama adalah nilai 50. Nilai ulangan 50 ya, yang memperoleh nilai teman-teman adalah di sini misalkan tidak ada angka 1, ini otomatis adalah 1 ya. Tapi ini sudah tertulis lebih mudah yang tulis 1. Jadi siswa yang memperoleh nilai IPA 50 sebanyak 1 orang. Langsung kita lanjut yang kedua, nilai yang 60 bagaimana? Nilai 60 yang diperoleh berapa sih? 3 siswa. Jadi siswa yang memperoleh nilai IPA 60 sebanyak 3 orang ya. Kemudian yang nilai 70 ini, kita baca yang 70. Nilai 70 ya. Ini berapa ini? Ternyata di sini adalah 10. Ini sudah ditulis 10 yang membantu kita ya. Tapi kadang-kadang yang ada yang tidak ditulis ya. Nah, kita langsung aja sini 10. Siswa yang memperoleh nilai IPA 70 ada sebanyak 10 orang. Ya, kita yang 80 sekarang. Nilai IPA 80 kita naik
Kita luruskan ternyata 12 orang. Ini sudah ditulis 12 orang ya. Kita dapat menyebutkan atau menuliskan siswa yang memperoleh nilai IPA 80 sebanyak 12 orang. Sekarang yang nilainya 90. Nah, ini nilai 90, nilai IPA 90 diperoleh oleh ya sampingnya 4 siswa. Jadi siswa yang memperoleh nilai IPA 90 sebanyak 4 orang. Dan yang nilai 100, ini ada berapa orang? Ternyata 2 orang. Jadi siswa yang memperoleh nilai IPA 100 sebanyak 2 orang. Ya, kita sudah praktek membaca data diagram batang ini ya. Jadi cukup mudah ya. Karena tinggal membaca yang ada saja. Yang lanjutkan kita praktek menafsirkan data. Praktek menafsirkan data pada diagram batang ya. Diagram batangnya masih sama. Untuk menafsirkan ini adalah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, misalkan ini diagram batang tentang nilai ulangan IPA, maka pertanyaannya berkaitan dengan nilai ulangan IPA ya. Soal-soalmu biasanya juga seperti itu. Biasanya gimana? Misalkan kita ingin mengetahui jumlahnya, ini kan di sini jumlahnya tidak ada, maka itu namanya kegiatan menafsirkan data. Misalkan ini menggunakan pertanyaan, berapa jumlah siswa kelas 4A yang mengikuti ulangan IPA? Ya, kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 3 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 2. Jumlah siswa kelas 4A yang mengikuti ulangan IPA sebanyak 32 orang. Ya. Terus misalkan berkaitan dengan nilai adalah istilah KKM. Nilai KKM ulangan IPA adalah 70 di sini ya. Apa pertanyaannya, KKM itu apa? KKM itu adalah nilai yang paling sedikit harus dicapai ya. KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi kriteria nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa. Maka siswa itu dinyatakan lulus. Itu namanya KKM ya. Jadi nilai KKM adalah nilai kelulusan. Minimalnya dapatnya 70 ya di sini ya. Maka kita menggunakan pertanyaan gimana nih? Berapa siswa kelas 4A yang memperoleh nilai ulangan IPA di bawah KKM? Nah, ini yang tidak lulus, ini berarti yang tidak lulus ya di bawah KKM. Nilai KKM-nya, nilai kelulusannya adalah minimal 70. Kita cari yang di bawah KKM. Kalau 70 ini adalah 70, ini lulus ini. Ini lulus 80, 90 lulus. Yang tidak lulus di bawah KKM adalah ini 60 dan 50. Ada berapa orang? Sini ada 1, ada ditambah 3, jadi 4. Jadi siswa kelas 4A yang memperoleh nilai ulangan IPA di bawah KKM adalah sebanyak 4 orang ya. 4 orang ini tidak lulus ya, karena di bawah KKM. Kita lanjutkan soal selanjutnya ya. Nomor 3, berapa siswa kelas 4A yang memperoleh nilai ulangan IPA yang sama dengan KKM dan di atas KKM ya. Ya sama atau di atas KKM. Dan nilai KKM ulangan IPA berapa tadi? 70. Ya kita langsung kita hitung di sini, kita jumlahkan. Ini yang di atas KKM yang sama dengan KKM berapa ini? 70 kan? Ya, kita jumlahkan di atas KKM 80, 90, 100. Nah, kita jumlahkan 10 tambah 12 tambah 4 tambah 2 ya. Ini 22, 26 tambah 2 28. Ya. Jadi siswa kelas 4A ya. Jadi siswa kelas 4A yang memperoleh nilai ulangan IPA di atas KKM adalah sebanyak 28 orang. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah, para pemirsa RTV Cinta Ilmu dan Berbahagia. Mudah-mudahan memahami ya penjelasan saya, yaitu praktek membaca dan menafsirkan data pada diagram batang. Agar semangat dan pembelajaran dari rumah ini, mohon dukungannya dengan klik subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dan share kepada teman yang membutuhkan. Saya mendoakan semua yang sudah subscribe mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah, dan saya pun yang menyampaikan
Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.